Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Dikasih pengawalannya macam-macam. Ini secara majazi Allah akan memberikan kemudahan buat kita. Allah yang jadi tuan rumah menyambut tamu yang baik, semacam semua tetamu-tetamu yang menjadi peziarah umroh ke haji kah pasti akan dikasih kemudahan manakala dia betul-betul membersihkan diri, membersihkan hatinya, membersihkan pikirannya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang namanya kita perjalanan ke sana itu memang harus bersih. Makanya minta maaf sama keluarga, minta maaf sama siapapun supaya hati kita tuh udah nggak ada beban pikiran. Sekarang meskipun perjalanan singkat, nggak berbulan-bulan kayak zaman dulu, tetap itu juga harus dilaksanakan. Kita sebelum berangkat minta maaf sama keluarga, apalagi kepada yang kita tinggali, orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, kita sempat-sempatin ziarah, atau kepada keluarga kita yang masih ada, anak kita tinggal, atau saudara kita, atau siapapun tanggungan kita yang ada di rumah, kita minta maaf dan juga perbanyak bertobat kepada Allah dari sekarang. Jaga hati kita, karena kalau kita bawa hati kotor ke sana, pasti ada aja lah, pasti ada aja. Dari sekarang perbanyak pikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar apa? Biar dimudahin jalannya, biar dikasih semangat ibadahnya, biar dikasih barokah pahalanya. Yang namanya barokah itu ziyadatul khair fil khair, bertambahnya nilai kebaikan dari kebaikan yang sudah kita lakukan. Kalau sekedar baik saja maka nggak cukup. Tapi kalau dari perbuatan baik itu akan melahirkan kebaikan lagi, itu namanya berkah. Maka dari sekarang kita perbanyak diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesaiin semua tanggung jawab, beresin semua utang, selesaiin semua tanggungan kita. Ihramnya boleh di Hotel Mekah. Tapi ya kalau bapak-bapak tuh yang lebih lebih diperhatikan, karena memang pakaiannya mesti diganti. Kalau ibu-ibu mah bebas sebetulnya. Kalau bapak-bapak kayak ihram, nggak bisa yang main dan nggak boleh berjahit. Jadi bapak-bapak ini begitu di imigrasi masih pakai celana dalam, mohon maaf ya, masih pakai celana dalam nggak apa-apa. Tapi begitu sudah kita mau ngambil niat mikot, copot nanti tuh celana dalamnya. Udah nggak boleh ada yang berjahit, udah nggak boleh ada yang kita pakai selain kain ihram saja. Baik, yang pengen memakai uangnya sebelum kita mengambil niat di tempat mikot, boleh masih pakai uangnya. Tapi sudah kita mengambil niat di mikot, maka sudah nggak boleh lagi pakai uangnya. Apalagi yang disemprotin ke baju, nggak boleh. Itu akan kena dam. Memotong kuku sebelum kita berangkat, potong dari sekarang. Tapi niatin potongnya itu pengen mengambil sunnahnya baginda Muhammad, Bismillah wa billah wa ala niyati sunnati Rasulullah, kalau kita potong. Kemudian mencukur atau menggunting rambut yang tumbuh di badan. Semua anggota tubuh yang tidak boleh dicukur ketika kita sudah ihram itu nggak boleh. Tapi sebelum ihram kita boleh cukur, kita rapiin lah. Istilahnya kalau kita mau ketemu presiden aja, orang penting, jabat, kita mau ketemu terus dirapi. Ini mau ketemu Allah, harus lebih total lagi. Baik. Setelah itu, ini contoh pakaian ihramnya. Bapak-bapak yang nanti kita contohin bagaimana cara makainya bagi yang belum pernah berangkat, dan bagi yang sudah berangkat juga nanti kita ingetin kembali bagaimana caranya yang lebih efisien dan efektif. Ibu-ibunya ya mudah lah sebetulnya. Dia sebetulnya mau pakai apa aja ya silahkan. Sunnahnya warna putih, dan juga ada yang pakai pakaian yang warna hitam di sana. Ini nanti sudah dipersiapkan oleh travel kita. Nah, ini mikot di Alam Lam. Jadi kalau kita berangkat dari Indonesia itu lewat pesawat, maka mikot yang kita lewati itu adalah Qarnul Manazil, itu di Alam Lam. Nanti kita di sini juga boleh. Nanti kasih tahu Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mau sampai di Qarnul Manazil atau di Alam Lam. Nanti kita mengucapkan kalimat talbiyah. Ini kalimat yang disunahkan untuk kita perbanyak zikir daripada zikir yang lain. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sholawat. Itu nanti dulu, ini dulu perbanyak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, begitu sudah namanya ihram. Yang namanya ihram itu adalah menancapkan sesuatu yang
diharamkan Allah udah nggak boleh dilakukan lagi. Nah, ini larangan-larangan yang berlaku selama kita sudah menancapkan niat ihram, maka ini dia larangannya. Motong atau mencabut rambut dari kepala atau badan atau apapun yang ada di tubuh kita, motong kuku, kuku tangan, kuku kaki nggak boleh. Memakai kain yang berjahit bagi laki-laki, yaitu setiap pakaian yang dijahit menurut anggota badan, gamis, celana, jubah, kaos, peci nggak boleh. Jadi bapak-bapak yang pakai kain ihram jangan pernah lupa. Lalu baru pelaksanaan umrah pertama. Insya Allah umrah pertama ini karena kita jumlahnya nggak banyak, nanti akan disatukan, akan ditentukan poinnya di mana untuk kita bisa ngumpul ketemu di masjid dari jamaah yang di Rayana sama juga jamaah yang di Movenpick. Kita bakal ngumpul bareng. Insya Allah kita laksanakan umrah ini dari mulai tawafnya, sa'inya, tahallul, nah itu bareng-bareng tuh, nggak bisa. Nah, ini keutamaan sholat Masjidil Haram. Tadi saya bilang 100.000 kali lipat. Itu yang sholat sendiri. Bagaimana yang sholatnya berjamaah di sana. Perjalanan umrah, perjalanan haji adalah salah satu bentuk ibadah kita untuk betul-betul menunjukkan rendahnya kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kehambaan kita. Makanya pahalanya luar biasa. Bukan hanya 100.000, tapi pahala derajatnya berjamaah juga dikalikan lagi. Makanya kalau untuk ibadah nggak usah hitung-hitungan, capek kita hitungnya. Kenapa? Allah Maha Dermawan banget sama kita, luar biasa. Maka kita juga jangan hitung-hitungan sama Allah. Perkara uang berapapun nggak jadi bandingannya itu buat ibadah yang kita dapat di sana. Pahalanya luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, setiap hari Allah kasih 220 rahmat di sana. Yang 60 buat yang lagi tawaf, yang 40 buat yang sholat, yang 20 buat yang mandang di doa. Jadi nadratul ibadah, nadrah ala Ka'bah. Memandang Ka'bah Baitullah itu udah jadi pahala buat kita. Rahmat nih, ini ratusan rahmat yang Allah berikan di setiap hari di sana. Satu rahmat saja itu sudah cukup untuk menghidupkan seorang hamba dari dunia sampai akhirat. Satu aja itu. Ini bayangin berapa rahmat yang kita bisa dapetin selama kita di sana. Udah nggak main-main loh, pahalanya itu luar biasa. Mandang doang saja dapat 20 rahmat. Mandang doang. Jadi kalau yang disebut nazwatul ibadah itu ada 4. Nazwatul ibadah apa? Ada 4 hal yang membuat kita ketika kita mandangnya mendapatkan pahala. Cuma mandang doang. Pertama, yang paling utama dan paling banyak pahalanya ini nadratul Ka'bah, memandang Ka'bah kita. Karena setiap hari kita berkiblat kemana? Setiap hari kita berkiblat kepada Ka'bah. Setiap hari kita menghadap satu tempat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh dunia mandang situ. Jadi begitu kita ke sana, pandangin aja. Makanya kalau kita sholat di depan Ka'bah, nggak usah melihat tempat sujud juga nggak apa-apa. Pandang aja Ka'bah, lihat di Ka'bah itu. Setiap hari kita menghadap ke sana. Masya Allah. Mandang Ka'bah doang, pahalanya luar biasa. Mandang doang. Apalagi mandang yang mendapatkan pahala, mandang Ka'bah, mandang Quran. Quran kalau kita lihat di mushafnya itu mushaf belum kita buka, baru sampulnya doang, itu berpahala. Apalagi kita buka, apalagi kita baca, luar biasa. Itu mendatangkan pahala bagi kita yang melihat Quran. Yang ketiga, melihat orang tua. Jadi tiap hari kita mandangin orang tua, tiap hari kita dapat pahala. Makanya pasang itu foto orang tua di rumah, apalagi yang udah nggak ada, supaya kita ngelihat, pengen melek mata, dapat ibadah, pahala di mata kita, pandang orang tua. Pandangin orang tua tiap pagi, jangan orang lain yang kita cari, jangan bagi yang masih sama orang tua tinggalnya ya. Pagi-pagi langsung lihat orang tua, kasih jamuan, bikinin teh, bikinin kopi dan lain sebagainya, karena memandang mereka saja menjadi ibadah buat kita. Apalagi memandang guru, memandang ustaz, nadratul alim ibadah, memandang orang yang berilmu, memandang guru kita menjadi pandangan yang melahirkan pahala. Fatari habiha, memandang guru menimbulkan rasa ta'zim, rasa mahabbah, rasa kagum, maka Allah Ta'ala menitipkan nadrah malakat. Allah jadiin dari setiap pandangan kita kepada guru kita
guru agama yang maksudnya, yang mengajarkan kita, mengajarkan alif ba'tasa, mengajarkan sholat, mengajarkan iman Islam supaya lebih kuat. Maka mandang mereka itu, setiap satu pandangan kita dijadikan malaikat oleh Allah. Dalam umrah pun kita begitu menancapkan niat ihram, maka hal-hal yang tadi disebutkan sudah haram bagi kita untuk melaksanakannya. Maka hal-hal tersebut dijaga sampai kapan? Sampai dihalalkan lagi. Yang tadinya diharamkan, dihalalkan lagi. Kenapa? Tahallul. Makanya ada puncaknya kita umroh, puncaknya ada tahallul. Tahallulnya gimana caranya? Dikhalaq, digundul, atau dikosor, dipotong rambut kita sebagian. Setelah ihram ada tawaf. Ini harus urutan. Ada tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Lalu kemudian sa'i. Sa'i itu dari mulai Bukit Safa, Bukit Marwah terus sampai ke 7 kali bolak-balik, maka selesai. Kita tahallul dengan cara mencukur rambut kita. Yang terakhir rukun umrah adalah tertib. Nggak boleh kita sa'i dulu, baru tawaf. Nggak boleh kita lagi tawaf nih, baru 4 rakaat, baru 4 putaran. Udahlah sa'i udah, ntar lagi tanggung lagi dah. Itu sa'i, terus melanjutin lagi tawaf, nggak bisa. Harus berurutan. Tawaf dulu, baru sa'i, setelah sa'i baru selesai tahallul. Kita mencukur rambut kita, itulah rukun umrah yang kalau ditinggalkan maka batal umrah kita, tidak sah umrah kita. Baik, yang pertama tawaf. Tawaf itu adalah memutari Ka'bah berlawanan arah Hajar Aswadnya. Dimulai dari mana? Dimulai dari Hajar Aswad. Nanti di sini akan ada tanda tuh. Kalau sebelah ini Hajar Aswad nih. Nah biasanya kalau di sini ada tanda nih, begitu kita melihat arah kemarin itu nanti ada lampu hijau di sebelah kanan kita tinggi. Nah, ini kita bakal bersama-sama untuk menancapkan putaran pertama kita di dalam tawaf. Dan cara menancapkannya kita istilah itu mengucap salam kepada Hajar Aswad. Kalau zaman dulu Nabi Muhammad menciumnya, dimulai sebelum tawaf Nabi Muhammad cium dulu, baru keliling. Itu zaman dulu masih sepi jamaahnya. Sekarang jutaan orang ngumpul ke sana, nggak mungkin kita bisa mencium Hajar Aswad. Jadi yang kita lakukan adalah istilah dari jauh. Ada pendapat yang mengucapkan kecup dulu, baru diarahkan ke Hajar Aswad. Atau kita salam dulu ke Hajar Aswad baru cium. Keduanya sama, tapi yang lebih ihtiyat, menjaga-jaga, maka yang salam dulu baru cium. Gitu. Atau baru kita sudah mulai hitungan tawaf kita. Terus muter. Terus ini gini. Ini ada lampu hijau nih. 3, 4, 5. Nanti akan kita tahu nih Hajar Aswad ada di mana. Hajar Aswad ada di sini. Nomor 1 nih Hajar Aswad. Nomor 2 nih yang disebut multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini 3 ini pintu Ka'bah. Ini Hijr Ismail. Jadi kalau kita kepengen rasain sholat di dalam Ka'bah, sholatnya di dalam sini. Kenapa? Karena Hijr Ismail itu sebetulnya adalah sebagian daripada Ka'bah. Jadi kalau kita sholat di sini nih, sebetulnya menghadap kemana aja boleh sah. Kenapa? Ini termasuk dalam bagian Ka'bah. Tapi semua orang menghadap ke Ka'bah kemari untuk betul-betul seragam lah. Ngadepnya ke Ka'bah, ngadepnya ke sini, bangunan yang aslinya. Nah, ini termasuk di dalam bagian Ka'bah. Selesai kita tawaf, selesai kita sholat sunnah, sebelum sa'i kita minum zam-zam. Boleh kita berdiri menghadap Ka'bah sambil berdiri dan kita bacakan doanya, karena yang namanya meminum zam-zam itu 5 syuribalah. Apapun yang kita niatkan jadi. Mau niat sehat jadi, mau niat pintar, mau niat cemerlang, mau niat gampang hafal jadi, mau niat apapun, mau niat rezeki jadi. Pokoknya kalau buat zam-zam, apapun yang kita niatkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doanya, Allahumma yas'aluka ilman nafi'an, minta sama Allah ilmu yang manfaat.
rezeki yang luas, rizqan wasi'an, syifaan kulida, kesembuhan dari segala penyakit dan segala kesulitan, birahmatika ya arhamar rahimin. Sambil berdiri boleh. Tapi kalau minum yang lain selain zam-zam, sunnahnya duduk. Dan jangan lupa madhab kiblat ya. Dari sini 1 ke marwah, 2 ke sofa, 3, 4, 5, 6, 7 akhirnya di marwah. Nah itu caranya kita saat itu nanti. Jadi kita mulai dari bukit sofa, kita masuk dari Ka'bah, masuknya kemari, baru dari sini kita mulai nih putaran pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai di marwah. Nah ini ada yang hijau-hijau nih. Nah ini nih, lampu di atas hijau nih. Ini tempat romal, tempat kita berjalan kecil buat bapak-bapak. Lari, oh begitu. Kalau ibu-ibu jalan cepat aja. Jalan cepat. Kenapa? Karena ini napak tilas Sayyidatuna Hajar alaihissalam. Nanti di sini bacaannya beda sendiri. Ini bacaannya. Waghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Pokoknya ikutin aja nanti selain kita punya dapat buku doa, ikutin aja apa yang diucapkan oleh pemimpin. Nanti saya kawal, saya pandu. Saya baca waghfir, ikutin. Waghfir warham wa tajawaz gitu. Nanti begitu sampai di bukit Safa atau di bukit Marwah ada bacanya juga. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ikutin nanti. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara falajna 'alaihi an tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakiran 'alim. Setiap kita mau nyampe ke bukit Safa ataupun ke bukit Marwah, kita potong rambut, cukur kuku dan lain sebagainya udah boleh ketika kita tahalul. Bagaimana cara tahalulnya? Jadi halq itu adalah menggunting rambut. Nah ini dia. Allahumma ja'alni kulli sa'atin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikan rambut saya ini yang saya potong nih menjadi saksi, menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Jadi sunnahnya bagi mereka yang melaksanakan tahallul, sunnahnya adalah digundul. Digundul. Jabal Tur itu adalah gunung di mana Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah sembunyi dulu dari kejaran kaum kafir Quraisy. Nah jadi di Jabal Tur, ini dia di Jabal Tur yang itu yang tinggi. Kita nggak bakal naik ke atas ya, karena berapa jam kita bakal situ kalau kita jalan kaki. Maka kita hanya lewat saja, kita nampak jelas, kita ulang-ulang lagi sejarah Nabi dan Nabi Muhammad di sana. Kita akan berdokumentasi. Jangan lupa nanti juga semuanya harus wajib pakai shawl sebagai identitas kita, dan juga nggak boleh lepas penang kita nih. Oke, setelah Jabal Tur kita ke Jabal Rahmah, di tempat wukuf di Padang Arafah. Di Jabal Rahmah, Jabal gunung atau bukit tempat bertemunya Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Yang kalau lagi hajian ini dipakai buat tempat wukuf di sini tempatnya. Dan kalau kita lihat itu putih semua tuh gunung, ini dia Jabal Rahmah. Ini dia Jabal Rahmah. Sekitar Jabal Rahmah adalah Padang Arafah. Yang kita nanti bakal lihat di tenda-tenda tuh ada di situ tuh, di tenda-tenda ini nggak dibongkar di sana nih. Tenda-tenda untuk mereka yang hajian, saya akan lewatin. Di tempat kita mau wukuf di sini tempatnya. Nggak sah haji kita kalau nggak wukuf. La hajju illa bil wukuf. Nggak disebut haji kalau kita nggak wukuf di Padang Arafah. Sekalipun kita datang ke sana diem doang, nggak ngapa-ngapain, sah haji kita. Tapi lebih afdal lagi begitu sampai di Padang Arafah, banyakin doa, banyakin zikir, banyakin tafakkur, banyakin muhasabah dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah ini Musdalifah juga kita melewatin bagi mereka yang mau setelah dari Arafah, mereka mau ke arah tempat umrah. Ini tempat Musdalifah ini untuk mabit bermalam di situ. Kita melewatin. Ini Masjid Tiqonah salah satu tempat mikot. Kalau kita tempat siapapun yang penduduk haram, penduduk di tanah haram di Mekah, terus kita Ka'bah mau ngambil niat umrah, maka pasti ke sini Tiqonah. Atau salah satu lagi ke Masjid Aisyah, Masjid Tan'im. Nah, nanti kita juga ngambil mikot kedua insyaallah di sini di Masjid Tiqonah. Nabi Jabal Nur adalah ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali, surat Al-Alaq yang hanya 5 ayat. Nah ini dia nih.
tempat Nabi traveling, tempat Nabi berkhalwat. Nabi itu suka hobinya itu menyendiri, beribadah, muhasabah di tempat-tempat yang tinggi semacam ini. 642 meter. Sekarang udah ada tangganya, tapi kita nggak bakal naik, kita hanya melewatin saja, dan kita akan ulas lagi sejarah baginda Nabi Muhammad ketika pertama kali mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Jabal Nur. Lanjut. Nah, di Jabal Nur itu puncaknya ada Gua Hira. Nah, ini masuknya cuman sebatas bisa sholat 2 orang doang. Nah, kalau punya kesempatan ke sana, nah, ini kita bisa lihat di sini nih, ini ada salah satu celah nih, celah gua yang langsung menghadap Ka'bah. Celah gua langsung menghadap ke Ka'bah. Ini tempat khalwatnya Nabi Muhammad SAW. Oh, di sini kok rame, sesek, penuh. Lihat aja tuh ada kakek-kakek. Baru nanti di hari Jumat, alhamdulillah kita dapat Jumatan di sana, Pak. Kita Jumatan sebelum kita berangkat ke Madinah, kita Jumatan dulu nih. Nah, kalau bisa mah ya, kalau bisa setelah Jumatan udah langsung balik ke hotel, karena kita mesti siap-siap berangkat ke Madinah. Alhamdulillah kita dapat Jumatan, karena jarang-jarang gitu bisa dapat Jumatan di sana. Apalagi yang di Ka'bah di Mekah nih 100.000 kali Jumatan kita, Pak. Masya Allah. Oke, lanjut. Lalu kita menuju ke Madinah. Alhamdulillah di Madinah udah santai. Biasanya kalau yang kita berangkat ke Madinah dulu itu masih butuh ekstra tenaga siapin untuk melaksanakan umrahnya begitu ke Mekah. Tapi kita di awal Mekah dulu, baru begitu ke Madinah udah santai, udah tinggal refreshing lah istilahnya. Dan wah, pokoknya kalau ke Madinah ini rasanya udah kayak di dalam surga. Harumnya luar biasa. Oh, bikin kangen masjid yang paling indah di dunia, Masjid Nabawi. Subhanallah. Nanti kita akan melakukan ziarah luar dalam ke ziarah. Kita akan dalamnya ini kita akan ke makam Nabi, kita akan ke makam Nabi, kita akan ke Raudhah. Insya Allah nanti akan kita bimbing untuk bapak-bapak dan ibu-ibunya. Insya Allah juga akan disiapkan muthalifahnya oleh muthalif di sana untuk bisa bagaimana caranya ke Raudhah. Karena sekarang pakai tasrih, pakai apa namanya tuh ini aplikasi ya. Kalau sana tuh nanti dicatat tuh muthalifnya yang mengatur. Kalau kita pengen ke Raudhah sendiri mesti punya aplikasi juga, ada nusuk, nanti diajarin caranya. Kalau pengen sendiri yang sono, tapi di awal nanti akan ditunjuk di Bakti nih, makam Bakti di makam di mana semua sahabat Nabi ada sekitar 12.000 sahabat Nabi yang dimakamkan di sana. Makanya ada ujar-ujaran Nabi mengatakan man istata'an yamutu fil Madinah falyamut. Siapa orang yang sanggup meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah. Maksudnya begitu di Madinah bukan bunuh diri, bukan, tapi seringin ente datang ke Madinah, siapa tahu pada saat nyawa ente dicabut ente lagi di situ. Maksudnya begitu. Baik, Nabi Muhammad kembali Allah menjadi berjannah. Kata Nabi Muhammad, di antara kamarku dengan mimbar itulah yang disebut Allah menjadi berjannah. Jadi Allah hantarkan surga yang ada di dunia, ini tempatnya. Allah menjadi berjannah, salah satu taman di pada taman surga Allah. Sebagaimana kalau kita di surga, baru niat aja Allah pasti kabulin. Baru niat doang Allah kabulin. Sama nih di sini nih. Makanya di sini bukan hanya niat aja, aku sebutin semuanya. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakinin itu tempat surga yang Allah hantarkan di muka bumi. Maka insya Allah apa yang kita pengen di salah satu tempat mustajab akan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah makam bagi Nabi Muhammad SAW. Ini di sini nih, nah ini tulisannya Nabi Muhammad SAW. Dari sini mulai kepala Nabi Muhammad dibaringkan. Baru setelah itu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Baru setelahnya Sayyidina Umar. Jadi di dalam sini nih ada 3 makam, ada 3 makbarah. Makbarah Nabi, makbarah Abu Bakar, makbarah Umar. Baik, kita lanjut. Nah, ini Jannatul Baqi. Dia misalnya nggak ada nama di sono, batu-batuan. Makanya saya di sana tuh kalau ke ziarah ke tempat yang saya ngapalinnya udah lewat belokan atau apa gitu, berapa langkah. Nah itu dia hubungannya. Agak susah, karena nggak dikasih nama. 12.000, jadi Pak Ustadz kan yang meninggal di sana banyak. Emang cukup? Jadi ada beberapa bagian ini tuh
buka, dan digali. Ada orang meninggal yang di tanah haram ya, pasti dikubur ke sana. 6 bulan setelah itu dipindah jasadnya, dipindah ke tempat yang lain, tapi dapat keutamaan dulu dia dikuburkan di Baqi'. Masya Allah. Ini jangan di Baqi', buat bapak-bapak bisa masuk dalam, ibu nggak bisa, ibu di luar aja. Nanti tetap kita akan ulas bagaimana sejarah baginda Nabi Muhammad SAW ketika di daerah makam Baqi'. Kita ke Masjid Quba yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi Muhammad begitu hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Inilah yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad, Masjid Quba. Masjid yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebelum beliau masuk dalam kota Madinah. Jadi singgah dulu di daerah ini, Nabi bangun masjid. Ini masjid pertama, Masjid Quba. Lanjut. Nah, ini kebun korma nih, nanti kita lihat-lihat kebun korma langsung di sana sambil bisa belanja. Jadi kalau di Madinah udah enak, selesai umroh di Madinah kita udah tinggal mau berantakin koper juga nggak apa-apa di situ. Nambah kopernya, nambah lagi kopernya, nanti kita belanja di sini buat. Oh, di sini. Halal. Nah, halal maksudnya di tempat lain kita boleh cicip itu. Di sini boleh cicip, di situ boleh cicip. Kuncinya itu, passwordnya satu, halal. Makan, sini makan, pulang-pulang kenyang. Jadi nggak cuma nyobain doang, beli juga biar dapat barokahnya. Nabi bukan alamin. Apalagi korma kan, masya Allah, ada korma Nabi di sana, korma ajwa, korma yang langsung tumbuh di kota Madinah, langsung kita beli di situ juga. Dan bisa menjauhkan kita dari segala berbagai macam penyakit dan gangguan sihir. Korma Nabi Muhammad SAW macam-macam modelnya. Nah, ini Jabal Uhud, tempat di mana Nabi Muhammad berperang dengan kaum kafir Quraisy dan 70 sahabat Nabi meninggal dunia, dimakamkan di sini. Dan disebut ada syuhada Uhud. Ini medan Uhud di sini. Yang mau sholat nanti di pesawat, nanti akan ada, kita nanti hitung-hitung teknisnya, akan ada sholat yang kita lewatin di dalam pesawat. Nanti kita akan pandu. Gak ada sholat, paling sholat sunnah ihram saja yang akan kita lakukan di pesawat ya. Cara wudhunya gitu tuh gampang. Jadi kita usap-usap tangan kita di sofa depannya, lalu diusapkan ke wajah, terus diusap-usap lagi ke belakang tangan. Jadi caranya gitu. Nah, setelah kita usap tangan kita hentakkan untuk melepaskan debu kasar. Nah, atau boleh diingin sekali, atau boleh ditiup sekali, gitu. Baru usapkan ke muka. Full. Tuh ya. Sekali aja, nggak apa-apa, nggak usah, nggak kayak wudhu 3 kali. Ya. Setelah itu baru tangan, tepuk lagi, hentakan lagi, baru tangan. Atas dulu, bawah, jempol. Atas dulu, bawah, jempol. Gitu ya. Atau kita mau bawah dulu, nggak boleh. Dulu, atas dulu, jempol. Baju digulung dulu ya, baju digulung dulu. Iya, bawa baju gulung dulu. Jempol dulu, lupa ada tuh. Jangan juga buka dulu. Dulu set, dari sini dulu, dari sini dulu, terus set. Jadi semua kena. Ya. Dan yang mana tawadhu hanya dipakai hanya 1 kali sholat. Jadi kalau kita mau bikin sholat sunnah taubat misalnya, habis sholat sunnah ihram mau bikin sholat sunnah taubat, nggak apa-apa, jelas. Perbanyak sholat juga nggak apa-apa kita di dalam pesawat, tapi wudhunya sekali. Wudhunya tayamum sekali. Tayamum buat sholat sunnah ihram sekali. Tayamum, tayamum lagi sholat sunnah. Assalamualaikum. Mau sholat sunnah taubat, tayamum lagi. Nggak bisa kita gabung. Beda-beda. Kalau bisa ya beda-beda. Debunya udah habis di situ, istilahnya kan. Sebagai syarat aja sebetulnya. Mau ada debu ya. Dimanapun boleh kita mengambil tayamum. Di badan teman juga boleh ya, Ustaz ya? Boleh di badan teman, asal nggak marah aja ya. Jadi itu caranya kita untuk mengambil tayamum ya. Jadi alhamdulillah sampai di pesawat nanti hanya kita lewatin ya sholat sunnah ihram saja.
Ini cara yang biasa saya gunakan dan efektif ya, efisien. Dan insya Allah nggak akan kebuka karena memang yang namanya ibadah umrah itu ibadah fisik. Bicaranya gini ya, ujung, ada ujung nih. Kita nggak temuin, tapi di sini. Tuh. Ya. Nih, jadi ada space, lipat kembali. Nah, lipat lagi ke dalam. Nah, gitu. Jadi lipatnya 2. Baru pakai sarung. Sarung nggak? Ini yang simpel ya, simpel. Nah, ini simpel. Insya Allah nggak bakal buka-buka. Kita mau ngapain juga, kita mau nongkrong nggak bakal buka. Aman pokoknya. Belum lagi kalau tambahin sabuk, wah lebih paten lagi. Ya. Nah, ini pertama. Ini di sini kita masukin kembali. Kanan baru ini. Nanti pada saat tawaf sunnah ittiba itu membuka bagian kanan kita. Nah, tinggal ini selosor. Nah, begitu doang udah beres deh. Kita ini Ka'bah, kayak Ka'bah ada di sebelah kiri kita, kanan yang dibuka, bukan kiri yang dibuka ya, kanan. Begitu selesai tawaf, mau sholat sunnah 2 rakaat di belakang orang Ibrahim baru boleh. Atau sa'i, nah simpelnya tuh begitu. Jadi enggak, kalau misalnya nggak dilempit tuh, kan kita begini nih. Biasanya begini nih, lepas tiba kita buka begini, asal begini doang. Kita lagi jalan tiba-tiba lagi tawaf, tadi melorot, tadi buka lagi ribet. Makanya udah aja dilempitin. Kalau ada yang sabuk, lempitin di sabuknya, masukin sabuknya dilipat, ininya atasnya, masukin lagi ke belakang. Kalau ada sabuk, lempitin di sabuknya. Pas tiba membuka bahu kanan, tinggal disosokin aja. Nah, ingat hanya tawaf saja dibuka. Lepas dari tawaf boleh dibuka kembali. Nah, udah ya masalah. Jadi ketutup badan kita, nggak buka-buka, dan pastikan pakai pakaian ihram itu pusar ketutup Pak ya. Pusar kita ketutup. Kenapa? Karena bainal surah wal ka'bain itu aurat. Jadi antara pusar sama lutut aurat. Jadi mbak, mohon maaf bagi yang misalnya obesitas itu dia pakai di bawah begitu. Jangan tuh. Kalau bisa tutupin pusarnya, lempitin pakai sabuk supaya nggak kemana-mana. Gitu. Sama-sama di tempat yang penuh berkah ini untuk mendengarkan tadi manasik yang sudah disampaikan oleh Ustadz Auli. Manasik ini penting sekali untuk dipahami oleh Bapak Ibu sekalian ya, karena dengan mengikuti manasik insya Allah bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu untuk nanti pelaksanaan ibadah umrah nanti di sana. Ingat, sampai di kamar Bapak Ibu memang suami istri, kondisi normal adalah halal hukumnya, tapi ketika sedang berihram hukumnya haram. Artinya apa? Tidak boleh saling melihat aurat. Ingat ya Bapak Ibu, Bapak tidak boleh lihat aurat istrinya walaupun itu istri Bapak sendiri, walaupun halal tidak boleh karena sedang berihram. Jadikan semangat di dalam ibadah. Jadikan kami senantiasa tidak ada rasa penyakit hati di dalam hati kami. Tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa sum'ah, tidak ada rasa ya Allah. Hati kami hanya milik ya Allah. Ya Rabbana ya Allah, berikan kemudahan kepada kami
kami ya Allah. Maka bersihkan dosa-dosa kami ya Allah, angkat segala kesalahan kami ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, jadikan kami pantas untuk menjejakkan kaki kami di tanah suci ya Allah. Ya Allah, permudah kami untuk bisa bertawaf di Ka'bah-Mu ya Allah, di kiblat kami yang setiap hari kami bersujud menghadap ya Allah, dan jadikan kami mudah untuk bisa berziarah ke makam kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. ya Allah, jadikan perjalanan ini perjalanan yang suci ya Allah, perjalanan yang bermanfaat untuk kami dunia dan akhirat, perjalanan yang merubah hidup kami ya Allah, merubah kami dari yang baik menjadi lebih baik lagi ya Allah, dari yang tidak semangat menjadi lebih semangat lagi ya Allah, dari yang tidak pernah sholat berjamaah menjadi terus menjadi sholat berjamaah